Jadi sampai sini ya tadi ya. Oke, aman ya dari segi gambar, kamera, mic saya, aman? Aman nggak? Aman, 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 aman. Oke. Eh, Tadi sampai laptop saya yang terkoneksi dari modem ya. Jadi apa itu bridge teman-teman? Jadi nanti suatu Pinet Lab ini mendapatkan suatu jaringan sama. Kan ini network adaptornya ini pakai bridge. Jadi jaringannya itu pasti dalam arti itu internet yang diberikan ke laptop ya. Jadi jaringannya ini sama teman-teman. Misal laptop ini jaringannya pakai WiFi gitu ya. Nanti ke bridge teman-teman. Jaringannya sama gitu. Nah, ini kan modem saya pakai IP kelas C gitu ya, 192.168.100.1 gitu ya. Dan yang pastinya laptop saya ini pasti mendapatkan IP pada oktet keempat, pasti setelah satu. Yang dimana satu ini adalah gateway. Kalau 0 network, 255 itu broadcast. Oke. Ini titik 2, yaitu host teman-teman. Oke. Baik. Saya kasih perumpamaan ya. Share screen. Belum di share screen kah? Oh ya belum. Oke maaf ya. Tadi katanya aman. Oke, ulang lagi. Jadi Pinet Lab ini tadi menggunakan network adapter bridge yang dimana akan mendapatkan suatu jaringan yang sama, gitu ya. Misal laptop saya ini membuka aplikasi virtualisasi VirtualBox dan virtualisasi saya yaitu Pinet Lab. Saya ingin sistem virtualisasi saya itu sejaringan dengan host saya ini. Jadi di bridge teman-teman. Dia akan mendapatkan suatu jaringan yang sama dari device physical network kalian gitu ya. Oke. Oke, ini IP modem saya 192.168.100.1. Perumpamaan teman-teman. Cek IP. 192.168.100.197. Ini adalah IP dari laptop saya gitu. Ada yang masih nggak paham sama IP? IP itu kalau ada yang nggak tahu, IP itu alamat unik yang diberikan suatu jaringan kepada apa ya, yang terhubung gitulah. Jadi kalau ada yang mengakses suatu website ini gitu ya, mau join web, maaf WiFi ini. Jadi ada suatu device yang mau join WiFi ini. Untuk WiFi ini mengenali siapa yang terhubung. Jadi adalah ini, ada IP teman-teman, yang menjadi pacuan bahwa device tersebut terkoneksi dengan suatu WiFi tersebut. Jadi siapapun teman-teman asal sejaringan dengan saya bisa mengakses Pinet Lab. Jadi semisal ini laptop saya menjalankan VirtualBox dengan virtualisasi Pinet Lab. Semisal di sebelah saya ada Noval ya. Ini laptopnya Noval. Ingin mengakses Pinet Lab dan kita ingin melakukan lab bareng gitu ya. Bisa teman-teman asal jaringannya yaitu sama. Bagaimana jika jaringannya berbeda? Pasti nggak bisa teman-teman. Karena ini berjalan lokalan. Contohnya kalau di sini kalian di suatu ruangan ya terdapat 3 laptop ini ya dan sama-sama menjalankan Pinet Lab. Pasti bisa saling mengakses teman-teman satu sama lain. Pahamkah? Apa penjelasan saya rumit ataupun kurang paham? Aman nggak? Boleh on mic
teman-teman, nggak apa-apa. Jadi intinya untuk mengakses Pinet Lab harus satu jaringan. Meskipun mungkin nanti ada suatu private gitu ya. Semisal di rumah kalian ada server khusus untuk Pinet Lab, tapi kalian ingin remote jarak jauh, bisa teman-teman pakai zero tier. Jadi yang dimana nanti kita akan diberikan suatu IP public dan bisa terkoneksi dengan IP jaringan di rumah gitu ya. Jadi intinya itu kalau kita ingin akses dari jarak jauh bisa. Nah, dengan zero tier yang nantinya dari suatu jaringan yang berbeda bisa menjadi satu jaringan yang sama gitu. Intinya begitu. Oke, lanjut ya. Jadi di Pinet Lab ini ada online mode dan offline mode. Sebentar, saya akses dulu. Jadi di sini bisa kalian lihat Pinet Lab berjalan di 192.168.100.205. 102.168. Target 205. Tuh, ada online mode sama offline mode. Nah, kalau online mode, pastikan kalian mempunyai suatu internet gitu ya. Dan perlu regis ke website official Pinet Lab. Dan tentunya support full function. Contohnya bisa akses store, bisa download. Contohnya diberikan suatu OS gitu ya di store, kalian bisa ambil gitu. Kalau enggak ada di device gitu, ada opsi device nanti teman-teman kalian bisa download. Dengan catatan jaringan kalian harus online. Nih, you can download and use all labs on the store. Jadi jika teman-teman ingin maksudnya itu akses ataupun lab dari orang lain, mengambil lab dari orang lain di store, ya harus online mode gitu. Dan ini ada juga limit account, bisa di-upgrade ya. Dan ini untuk offline mode, jadi tak perlu internet, tapi eh, mungkin untuk tes koneksi ataupun di sistem virtualisasi mungkin akan terbatas teman-teman. Jadi dia akan berjalan offline, lokalan offline gitu teman. Nggak ada internetnya tapi bisa berjalan. Mungkin kalian ingin membuat virtualisasi server Ubuntu dengan Nextcloud sistem penyimpanan. Nah, yang dimana itu eh, nggak perlu internet gitu. Nah, yang kedua nggak perlu regis, bisa login di default account gitu ya. Ini diberikan username admin dan passwordnya itu pinet. Kan, gitu. Oke, lanjut ya. Tools Remote Connection Terminal with PuTTY. Ada yang belum mengerti aplikasi PuTTY? Singkatnya, PuTTY ini aplikasi untuk remote suatu device, ya, secara CLI, secara komen, gitu ya. Kita bisa menggunakan SSH dan Telnet. Nah, SSH ini adalah singkatan dari Secure Shell. Fungsinya untuk mengakses dan mengontrol komputer atau server jarak jauh secara aman melalui koneksi jaringan. Biasanya digunakan oleh admin jaringan atau sistem untuk konfigurasi server. Jika teman-teman ingin remote device kalian dari jarak jauh, SSH bisa solusinya untuk teman-teman ya. Misal device kalian di Jakarta dan sekarang kalian di Semarang gitu, ingin akses server di rumah, bisa pakai SSH. Asal satu jaringan yang sama. Bisa menggunakan VPN. Oke, Telnet. Telnet adalah singkat dari Telecommunication Network. Fungsinya untuk mengakses dan mengontrol perangkat atau server jarak jauh lewat command line. Lab hampir semua pakai Telnet karena itu cara termudah dan standar untuk akses konsol CLI antar node di lab tanpa perlu konfigurasi jaringan dulu. Oke, apa yang membedakan SSH dan Telnet gitu? Kalau soal secure, keamanan, SSH menang. Jadi perbedaannya SSH komunikasinya lebih aman gitu.
Karena dari secara akses jarak jauh ataupun akses remote connection terminal, pasti ada suatu tindakan yang nggak diinginkan dari orang yang ingin merugikan kita gitu, yang ingin mengakses server kita gitu. Nah, SSH ini lebih aman teman-teman dari serangan-serangan kayak gitu dibanding telnet ini. Telnet ini untuk keamanan tidak seaman SSH dan tidak memerlukan konfigurasi yang lanjut seperti SSH. Di SSH kita bisa maksudnya SSH itu harus dikonfigurasi dulu. Kalau server kalian itu install SSH gitu ya. Mulai dari port ataupun yang lain harus dikonfigurasi dulu. Berbeda dengan telnet gitu ya. Kita demokan ya. Oke. Yang dimana IP Pinet Lab kita yang akan sebentar. Ini kan Pinet Lab ya, Pinet Lab kita ya. Namun kita ingin remote gitu ya. IP yang diberikan 192.168.100.205. Oke, masukkan 192.100.405. Portnya default ya teman-teman, 22. Kalau kalian teman-teman ingin rubah atau di port 22222 ataupun yang lain 9987 boleh. Kan tinggal di accept. Login as, kita loginnya pakai root tadi, username root, passwordnya Binance. Nah, kita udah masuk ke Pinet Lab kita. Ya, udah remote. Apa kelebihannya? Kita bisa copy paste di sini. Berbeda dengan di sini. Kalau kita klik, nggak bisa teman-teman. Tapi kalau kita remote, misal kita salin link di sini, dan kita masuk ke putih, bisa. Oke. Ke import image perangkat ke putih. Bentar teman-teman. Udah paham ya sama aplikasi putih ya, sama remote connection terminal with putih ya. Oke. Terus sekarang kita kenalan sama remote connection directory. Ada FileZilla sama WinSCP yang bisa kalian gunakan ya. Nah, tentunya FTP ini adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Fungsinya untuk mengirim dan mengambil file antara komputer lokal dan server melalui jaringan. Biasanya digunakan untuk upload atau download file ke server website. Jadi teman-teman jika contohnya gini teman-teman. Ini laptop, maksudnya device teman-teman yang utama gitu. Ataupun device kalian lah yang ingin melakukan transfer gambar ke server sini gitu. Bisa menggunakan FileZilla ataupun WinSCP. Kita menggunakan FileZilla. Terus ada 68.100.205. Username-nya root, passwordnya Binet. Nah, ini adalah directory root, directory dari Pinet Lab kita. Bentar ya, login root Pinet. Tambahkan beberapa file ataupun apa gitu ya. Bentar, bentar teman-teman. Nah, Pinet Lab ini. Nah, contohnya mikrotik ini ya teman-teman. Yang mana ini kita gunakan untuk menginstal virtualisasi mikrotik nantinya. Tinggal di drag and drop. Nah, sudah terkirim. Untuk mengecek apakah file tersebut terkirim ke server kita. Masuk
ke Pinetlab, tinggal di ls. ls itu untuk perintah menampilkan direktori, file-file yang ada di direktori gitu ya, ls itu. hda.kicu 2 ya. Oke, berarti file transfer berhasil. Ini sangat berguna teman-teman. Seperti penjelasan tadi yang SSH yang contohnya kita remote server kita yang ada di Jakarta, kita di Semarang ya. Kita ingin transfer file dari Semarang ke Jakarta ke server kita. Kita bisa menggunakan protokol FTP ini. Jadi gambar yang kalian kirimkan ke server kalian ataupun file-file lain, file besar berapapun giga gitu. Namun namanya jaringan pasti kalau terputus pasti ya fatal teman-teman. Berbeda dengan kayak pakai flash disk ataupun SSD gitu. Kalau nggak bendanya yang rusak ya masih berjalan gitu. Kalau IP jaringan, kalau jaringannya terputus ya udah nggak jalan gitu. Kalau udah paham teman-teman? Ya. Jadi perlu kalian pahami teman-teman, Pinetlab ini dibuat dengan sistem operasi Ubuntu. Tuh, Ubuntu versinya 18.04.5 LTS. Kalau teman-teman ingin belajar sintaks Linux, sekarang resource itu banyak teman-teman. Contohnya untuk membuat folder, untuk membuat folder contohnya mkdir sharp2. Nah, yang dimana nanti akan muncul sebuah folder yang kita buat s2 atau sharp2. cd untuk masuk ke folder tersebut sharp2. Kita masuk ls kosong karena di folder tersebut tidak terdapat file apa-apa gitu. Oke. Kalau teman-teman tertarik bisa saya buatkan webinar baru untuk belajar sistem admin dengan Linux gitu. Seperti ini. Penambahan perangkat di Pinetlab, import image menggunakan WinSCP atau FileZilla. Oke, masukkan image ke folder upt unitlab add-on scheme. Oke, kita demokan. Bagi yang belum paham sama SSH ini sama kok teman-teman, cuma bedanya ini kita remote gitu. Clear untuk membersihkan komen ya. ls kita mv itu move file hd.q ke pt ya, ke pt terus ke add-ons. Kemana tadi teman-teman? Ke unitlab add-on scheme. Unitlab add-ons scheme. Nah, kalau kita masuk ke sini, kita paste teman-teman, kita copy. Kita masuk ke directory ya ini ya. Kita klik ls tuh. File sudah berada di directory cam. Kenapa kita pindah ke cam? Karena syarat untuk kita membuat virtualisasi harus berbentuk cam teman-teman. Setelah import image, masukkan komen upt unitlab fix permission. Oke. Kadang ada problem teman-teman, nggak bisa run virtualisasinya karena belum mengasih akses fix permission. Oke, oke berhasil. Kita demokan ya, kita online mode. Oke. Dan kan has been loading. Oke. Kalau gagal coba lagi teman-teman. Oke. Sabar ya. Ini kok lama.
Waduh. Iya. Oke, saya. Ini user saya Pramdhani. Kita review dari Pinet Lab ini, yang dimana sekarang ini ada running labs ya, ada account, user management. Nah, disinilah teman-teman bisa nge-lab bareng. Jadi teman-teman tinggal minta email teman-teman kalian yang ingin nge-lab bareng gitu ya, asalkan satu jaringan yang didaftarkan ke Pinet Lab ini, yang kalian daftarkan ini tadi. Jadi, contohnya Noval Kemain.com gitu ya. Role-nya admin bisa add di account. Ya. Ini untuk menambahkan role teman-teman. Jadi sebelum kalian menambahkan user kayak tadi ya, harusnya kalian menambahkan role dulu teman-teman. Role-nya contohnya siswa. Jadi kalian ingin, contohnya kalian sekarang sebagai guru gitu ya, ingin nge-lab bareng sama siswa, monitoring lab siswa gitu ya. Di sini permission-nya, apakah siswa tersebut boleh delete folder? Tentunya jangan, bisa merusak teman-teman. Oke, kita kasih add new lab, import, dan export. Oke, add. Terus kita buat users management. Kita buat lagi add nopal.com. Awalnya tuh ada siswa, not siswa TKJ gitu. Nah, dipastikan di sini kalian bisa nge-lab bareng sama siswa ataupun sama teman-teman kalian gitu. Kalau kalian tahu Cisco Packet Tracer, contohnya hampir sama dengan seperti ini, tapi di sini lebih realitas teman-teman. Dengan OS device-nya sendiri gitu. Berbeda dengan Cisco Packet Tracer. Kita tidak bisa menjalankan OS-nya sesuai yang kita mau, vendornya yang kita mau gitu. Kalau di sini kita bebas pakai MikroTik, Fortinet, Jupiter, maaf, Cisco dan lain-lain. Oke, akun sudah ya teman-teman ya, sistem. Masuk ke sistem. Nah, sistem mode. Ini ada online mode sama offline mode. Kalau kita aktifkan, jadi Pinet Lab kita bisa diakses melalui offline dan online mode gitu ya. Contohnya kalian ingin beralih defaultnya ke offline, ya boleh ke offline. Walaupun kalian ingin tidak online, bermigrasi ke offline, tinggal di uncentang, nanti kita masuk ke offline gitu. Nih, kalau download labs, enaknya online gini teman-teman, kita bisa download labs dari orang-orang yang memberikan free gitu. Nih, ada sell, kita bisa menjual lab kita gitu. Nah, ini ada device teman-teman. Lab. Kalau ada yang ditanyakan, interupsi aja teman-teman, nggak apa. Oh ini, Delias ulangi Kak cara nge-lab barangnya, boleh. On. Teman-teman di sini harus nge-role management dulu. Ini role-nya apa, kita add dulu ya, add. Nah, pastikan role teman-teman kalian yang ingin akses Pinet Lab kalian itu diberikan permission-nya gitu. Apakah teman-teman kalian bisa import, bisa add new lab, delete lab, ataupun yang lain gitu. Oke. Kalau udah dikasih hak permission, kira-kira teman-teman kalian biar nggak risuh, kan kalian sebagai admin nih, jadi ya terserah kalian lah orang kalian yang admin gitu. User management, terus ke user ya. Nah, tinggal kalian add. Nah, email ini yang kalian gunakan registrasi pada saat ini ke Pinet Lab ini. Enggak, saya kasih dokumentasi Pinet Lab register. Nah, di sini
Kalian harus daftar di sini untuk mengakses Binet Lab kalian. Oke, paham ya? Karena ini ngejar waktu, mungkin habis sesi materi, mungkin nanti sebelum beralih ke sesi praktik nanti ada sesi tanya jawab. Oke. Karena di sini Microsoft Teams itu nggak bisa memberikan unlimited waktu gitu untuk kita meet kali ini. Nah, ini belum dijelasin ya teman-teman di sini. Nah, ini contohnya kita membuat folder teman-teman. Project 1. Project 1. Di sini kita akan membuat file lab, yaitu Jitopa. Nah, bukan open this lab. Nih, kalau kalian everyone, berarti yang terhubung ke lab kalian bisa mengakses. Kalau admin and special users, kalian bisa di sini bisa kalian centang siapa nih yang bisa mengakses lab kita gitu. Oke. Tinggal diatur aja ya teman-teman sesuai kebutuhan kalian. Tinggal di add. Nah, ini lab untuk kita membuat sistem virtualisasi gitu ya. Ini ada node. Node ini kita untuk membuat sistem virtualisasi. Kita iya, saya belum demokan untuk kan ini tadi kita memberikan suatu file secara manual ya teman-teman. Jadi kita harus install kemunya Mikrotik, OS-nya Mikrotik gitu. Ada cara cepatnya teman-teman pakai share2 ini. Nah, ini resource-nya. Teman-teman bisa buka di resource mana di resource. Nah, nih https github.com share2. Nah, tinggal kalian install teman-teman. Nah, SSH remote di sini sangat berguna teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita paste di sini nggak bisa, harus di remote untuk copy paste. Kita buat folder ya mkadir isel. Karena oh udah ada teman-teman ya tadi udah kita create city share2. Ini untuk pertanda aja kalau kita udah install share2 teman-teman. Kalau kita wiget nih kita copy paste sebentar. Itu pasti nggak akan muncul di file directory kalian. Cuma di sini saya ingin sebagai pacuan bahwa saya sudah install share2 gitu. Oke, wait, masih install ya. Maaf teman-teman, saya stop sharing dulu ya sebentar.
Lagi ini Pak, apa IP-nya Pak? Aksesnya Pak. Terus install Isardo apa? Apa IP-nya? IP ini. Media. Karena ada problem di Pinet Lab saya, di sini akan saya demokan untuk langsung akses lab bareng gitu ya. Di sini saya akses Pinet Lab dari Noval, dari device-nya Noval. Dengan catatan kita harus ke jaringan yang sama gitu. IP Pinet Lab saya tadi kan 192.168.100.205. Namun IP-nya Pinet Lab-nya Noval untuk kita bisa nge-lab bareng, di sini IP yang diberikan itu yaitu 192. Sebentar ya, saya share screen. Share screen. Wait. Kita ya aman ya, 192.168.100.203. Tuh. Berbeda ya teman-teman. Kalau kita IP A bisa ya. Wait. Oh, buktinya tak hapus ya. Nih, kalau gitu. Ini akses ke Pinet Lab saya sendiri 205. Tuh, bisa ya. Karena masih belum saya nonaktifkan. Contohnya ini saya akses Pinet Lab-nya punyanya Noval gitu dengan IP sebagai berikut 192.168.100.203. Tuh, cek root ini. Maaf teman-teman, untuk password diubah sama Noval menjadi 1. Mengajar 92.168.100.203. Nah, root passwordnya 1. Nah, ini kita sudah bisa remote Pinet Lab dari Noval gitu. Oke, saya akan nonaktifkan Pinet Lab saya. Pinet Lab saya itu ada problem, nggak bisa create device karena Hyper-V saya nggak bisa diaktifin, sama VDD saya nggak support sama laptop saya. Oke, bentar ya. Mungkin perlu diulas lagi yang nggak paham saya remote punyanya Noval. Nah, ini kan tadi punya saya contohnya ya. Bentar ya. Nah, contohnya ini punyanya Noval. Ini deh. Ini punya Noval. Jelas sih, nggak jelas. Ini, teman-teman. Nah, asal satu jaringan gitu, kita bisa mengakses. Ini punyanya Noval. Ini punya saya. Itu aja Noval. Saya akses nih, punyanya Noval tuh 100.203 gitu. Berarti di laptop saya ya tinggal kita search aja teman-teman. 192. Nah, login. Untuk demo, bentar. Saya suruh Noval menambahkan username dan email saya ke user management tadi teman-teman. Sebentar ya. Gitu. Tambahkan Pak. Terus ya. Sorry, ada yang
waiting itu tapi serangannya cuman 03. Punya impress apa? Masuk deh itu gue Pak. Masuk di website. Masuk di webinar. Itu. Sin. Nah, bisa kan? Nah, ini kita udah bisa akses Pinet Lab-nya Noval, punya Noval gitu. Kalau kita masuk ke project.wnl yang dibuat Noval tuh, ini udah selesai teman-teman. Ini yang nantinya kita berikan project untuk teman-teman bisa coba. Opsional sih, yang mau coba boleh, kalau nggak mau ya bebas. Kita buat project baru. Ini project. Baik, PPT-nya sampai mana tadi? Ini ya teman-teman ya. Kan tadi kita masukin file OS-nya manual tuh, harus download sendiri di website Mikrotik ataupun kita harus convert ke Kemu gitu. Sini ada teman-teman e-share tuh. Tools yang kita bisa ambil nih OS di website yang disediakan gitu. E-share itu. Kalau kita akses linknya tuh. Di sini ada tuh. Ada Pinet Lab, ada CyberOps. Mana tadi Kemu mana Kemu? Which icon ISO. Ini ada Ubuntu teman-teman. Jadi wait ya. Oke, baik. Berarti ini satu sudah diinstal sama Noval. Saya akan demokan untuk install Isartu ke Pinet Lab kalian ya. Ini sudah diberikan tuh online installation, tinggal kalian install, masukin di Pinet Lab. Dah, sudah install teman-teman. Terus Isartu ini gunanya apa gitu? Nih, di sini ada dokumentasi teman-teman penggunaannya. Tuh, Isartu search Win, berarti ini untuk Windows, all Windows nih teman-teman. Ini bisa kita coba nih, Win. Berarti nanti file-file Windows kita install di Pinet Lab gitu. Mau kita coba-coba Windows versi apa, server ataupun apa, bisa. Tuh. Booting. Nah, ini bakal muncul teman-teman. Tuh, versinya banyak. Tuh. Ini contohnya kita mau cari nih. Share to search. Nah, kan ini Pinet Lab harus berbentuk Kemu ya teman-teman. Kemu Ubuntu. Nah, nih. Ini tinggal kita install, nanti masuk otomatis bisa kita gunakan. Contohnya di sini kita ambil, karena di sini size-nya yang besar pasti memakan waktu. Jadi di sini saya akan cari mikrotik aja deh. Mikrotik. Ini kocok. Nah, di sini ada mikrotik. Contohnya di sini mau saya ambil versi 3.8 gitu. Tinggal share to. Bentar. Nah, ini untuk order to download image gitu ya. Share to pull. Share to full game. Nah, ID-nya berapa nih ID-nya yang mau kita download? Contohnya 904. Image name-nya Mikrotik versi 7.8. Images-nya 37 MB ya. Image type Kemu, image ID yang di sini tadi 904. Nah, image patch yang berarti setelah sistem ini mendownload, tools ini mendownload, nanti filenya diarahkan ke UPT Unit Lab add-ons Kemu. Yang kita ini direktori yang
kita arahkan gitu. Kalau nggak percaya teman-teman pasti ada ini. Nah ini kan sudah sukses, download complete, ini udah diekstrak, fixing permission juga udah. Gitu. Cd, tinggal kita ls. Cd ini apa? Kita masuk ke directory gitu, ke directory ini. Terus ls untuk menampilkan gitu. Nih udah masuk teman-teman. Hati-hati coba. Mana nih? Kita refresh dulu. Tambahkan node. Nih ada mikrotik. Pasti nanti otomatis. Ini ada versi 7.6 sama 7.8 yang barusan kita install. Ini udah diinstal sama Novel sebelumnya. Tuh, mikrotik 7.8. Gitu. Ini tinggal kita aplikasikan mikrotik 1. Ini ada number, berarti kita akan create berapa. Namun di sini saya akan create 1, cuma 1 ya. Nah ini konsol. Kita pilih telnet untuk mengakses nanti. Dan game optionnya silahkan dihapus. Karena kenapa? Kalau nggak dihapus, kadang itu error teman-teman. Nggak bisa jalan, merah. Oke. Nah, ini sistem virtualisasi mikrotik yang sudah kita install. Kalau kalian tahu mikrotik, bendanya, device, seperti ini. Namun kita bisa menggunakan mikrotik seperti ini, nggak harus beli. Gitu. Kita bisa menggunakan di sini, virtualisasinya di sini. Kita jalankan mikrotik. Habis ini 15 menit lagi habis untuk zoomnya, jadi limitnya. Jadi nanti generate link lagi ya teman-teman. Join lagi ke link baru gitu kayak ini tadi. Tinggal diklik 2 kali, kita masuk. Ini akan masuk ke mikrotik. Usahain pakai HTML konsol ya teman-teman. Mikrotik login. Nah, mikrotik login itu ada defaultnya teman-teman. Jadi kayak kita masukin bentar. Nah, user mikrotik login default itu admin. Passwordnya kosongan. Do you want to see software lisensi? Nggak usah. Ini disuruh new password gitu. Kita pakai angka 1 aja nggak. Tuh, kita sudah masuk ke mikrotik gitu. Nah, IP untuk menambahkan IP pada mikrotik, komennya seperti ini. IP address, ATT address. 192.168.10.1 kita subnet /24 gitu. Interface-nya kita pilih header 1. Kita mau kalau mau config bisa secara CLI dan ada juga GUI teman-teman pakai Winbox. Sebentar. Remove. Baik teman-teman, like. Di sini kita tambahkan jaringan ya teman-teman, biar bisa kita akses lewat Winbox karena syaratnya ya harus satu jaringan gitu. Cloudnut aja ini inet tarim gitu. Terus kita masukkan ke header 1. Kita sistem reboot. Yes, berarti ya. Agar mikrotik
kita ini mendapatkan IP otomatis dari modem kita gitu. Nih, saya beri perumpamaan lagi nih. Contohnya mikrotik, mana mikrotik? Nah, saya ambil dari sini saya apa? Nah, tahap bisa. Nah, sekarang gini analoginya. Kita sudah membuat virtualisasi Pinet Lab dan di dalam Pinet Lab ada virtualisasi mikrotik. Jadi ada sistem virtualisasi di dalam virtualisasi gitu. Yang dimana ya nanti IP dari mikrotik akan di-generate otomatis dari modem gitu. Mungkin berapa atau apa tahu teman-teman ya. Terus X karena sifatnya DHCP server memberikan IP otomatis. Kalau CloudNet ini nanti kita akan diberikan IP public dari modem. Ini passwordnya satu. IP address print. Itu ada masalah tuh. Ada masalah. Tuh, nih. 10.137.126/24. Ini kita mendapatkan IP otomatis dari physical internet kita gitu. Kalau mau kita remote, teman-teman ngonfig CLI bingung bisa menggunakan Winbox. Coba cek Winboxmu Bang. Masuk nggak? Bentar ya. Oh, nggak masuk. Kita buat lagi teman-teman. Kerotik. Hmm.
Coba ya Pak, inboxku bermasalah. Entah. Oke. Ini untuk kita remote pakai Winbox ya. Nya satu tadi. Connect. Oke, ini dan itu. Kita sudah bisa config secara grafikal. Ya, address ini kita mau tambahkan untuk PC. Ada dua ya. Oke, kita dua. Tambahkan firewall. Chain SRC NAT, port interface-nya Ether 1 karena ini sumber internet. Action-nya masquerade. Line. DNS. Punya ini pakai DNS 888. Terus 888. Oh ya, kelupaan. Kalau remote request tadi. Tambahkan untuk Linux untuk server. Kedua, ini berarti port Ether 2 dari mikrotik ke PC. Tinggal kita run. Kalau teman-teman punya masalah yang nggak bisa, misal ngekonsol langsung gini ya, keluar, teman-teman tuh bisa ngetelnet. Nah, ini kita tahan dulu, telnet 3030.008. Oke, 3000 tambahin 8 ya. Ini tinggal kita telnet, IP-nya 192.203. Berarti kalau tuh kita sudah bisa ngeremote teman-teman pakai telnet yang tadinya kita masuk SSH ke server, syaratnya harus masuk SSH ke server dulu ya, langsung ke telnet. Terus muncul nih Ether 2 yang kita tambahin pakai Winbox ini tadi. Jadi untuk cara yang teman-teman siapa tahu nggak bisa langsung akses kayak gini, bisa pakai cara telnet. Waduh, bentar. Baik. Nah, ini pakai VNC 3009 ya, 3000 tambahin 9. Kita bisa pakai tools real VNC. Jadi tinggal kita masukin IP-nya,
100.203 ya tadi ya. Titik 2 3000 tambahin 9. Nah, ini bisa connect. Ini masih proses instalasi Ubuntu-nya, Ubuntu server. Nah, mumpung lagi install, nih, remote connection desktop. Jadi kita bisa ngeremote PC Ubuntu yang kita install virtualisasi ya. Bisa pakai RDC ataupun Real VNC Viewer. Kalau RDC nanti di- nah, primary console-nya pakai RDP. Nah, ini mini project kita. Sebelum beralih ke project ini teman-teman, yang nanti sama Novel.